Ada. Ahmad Robir. Oh, kamu pasti selalu di posisi itu. Ya nggak ketahuan. Ahmad Ferdi. Ahmad Robir. Aidira. Alfianti. Alvin. Amirul. Anastasia. Sakit. Andin. Sakit. Sakit. Bayu Andika. Cecilia. Celita. Jelo. Sakit nih. Cika. Dava. Denmas. Desti. Destiana. Dias. Dimas. Diva. Alpa. Duis. Elok. Sakit. Elsa. Erlina. Erni. Fadel. Panka. Fateka. Ferdinand. Fernita. Gandhi. Blaidis. Jafar. Keisa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan judulnya nih. Kemarin kan minggu lalu kan sudah kita belajar tentang apa itu chatbot dan lain-lainnya. Yang sekarang yaitu pembuatan chatbot layanan sekolah, ekstrakurikuler, informasi atau kegiatan sekolah yang penting di dalam lingkungan sekolah, ya. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat video berikut ini. Chatbot adalah salah satu contoh informasi digital yang kini mulai lumrah digunakan dalam sektor industri, baik itu di regional Asia ataupun di Indonesia. Hey Sarah, can you offer me some product? Sure, please register with my friendly lovely care so that I can understand you more. Ya kira-kira seperti itulah inovasi digital yang saat ini mulai disediakan atau ditawarkan oleh layanan keuangan baik itu perbankan ataupun asuransi. Inovasi seperti ini dirasa perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya di era digital seperti saat ini. Meski chatbot sudah lumrah digunakan para penyedia layanan keuangan, inovasi robotika ini diklaim tidak akan sepenuhnya mengambil alih seluruh peran manusia. Hilangnya sisi emosional dari pengambilan keputusan oleh robot chatbot menjadi alasan pentingnya figur manusia untuk tetap eksis, khususnya dalam menangani berbagai keluhan konsumen. Customer experience has important elements that like the experience of emotional, and I'm sure the robot cannot replace the human role to create the emotional experience for the consumer or customer. So in the future, I think AI can take some roles or jobs for human, but it cannot be 100%. Di Indonesia, setidaknya beberapa perusahaan sudah berinisiatif untuk mengedukasi konsumen agar terbiasa berkomunikasi dengan robot atau chatbot ini. Layanan menggunakan chatbot ini kini dapat dinikmati para nasabah perusahaan bank melalui smartphone mereka. Meskipun solusi yang ditawarkan tak sesempurna manusia sungguhan, komunikasi dengan robot tentu memberikan pengalaman berbeda yang patut untuk dicoba. Ilham Syahputra, Andika Marianto, Singapura. Ya,
Itu tadi layanan chatbot di perbankan atau keuangan. Nah, nanti kita akan membuat minggu selanjutnya ya, akan membuat layanan chatbot tapi tentang sekolah. Misalnya bisa ditanya pelajaran kelas 10 TKJ hari Senin apa? Tanya ke chatbotnya nggak ada. Langsung jawab pelajaran hari Senin ini. Misalnya eskul di SMK 1 Tegal Sari ada apa aja? Ini. Nanti kita bagi tiap kelompok. Nanti tiap kelompok beda-beda. Itu bisa nanti ya. Terus, nah sebelum kita mulai tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami peran chatbot dalam layanan informasi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis platform chatbot. Yang ketiga, menentukan layanan prioritas yang akan diintegrasikan ke chatbot. Manfaatnya, nah manfaat pembelajarannya yaitu kalian bisa memahami konsep chatbot serta perbedaan rule based dan berbasis AI. Jadi chatbot ada dua, ada rule based dan berbasis AI, sehingga memiliki wawasan teknologi terkini. Yang kedua, meningkatkan literasi digital dengan belajar menyusun dialog yang sopan, efektif dan beretika. Yang ketiga, mengasah keterampilan kolaborasi dan komunikasi melalui kerja kelompok dalam memetakan kebutuhan layanan sekolah. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan merancang ide layanan chatbot yang bermanfaat nyata di sekolah. Yang kelima, menyiapkan kesiapan karir karena pembelajaran ini relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan di industri teknologi informasi. Apa itu chatbot? Nah, yang betul itu chatbot adalah aplikasi atau fitur yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara pengguna dan sistem otomatis atau agen layanan pelanggan melalui antarmuka pesan teks. Ini adalah jembatan digital yang memungkinkan interaksi real time tanpa perlu telepon atau kirim email. Awalnya ini konsep chatbot berkembang dari chatroom dan instant messenger. Dulu kalau zamannya Pak Bayu kuliah itu masih ada chattingan, Yahoo Messenger gitu. Itu kita chattingan, nggak pernah kita, kalau sekarang udah WA ya. Dulu kita chattingan pakai komputer. Jadi kita bisa kirim pesan ke semua orang. Nah, dalam seiring waktu, chatbot berevolusi dari sekedar alat komunikasi sosial menjadi instrumen penting di website dan layanan aplikasi, khususnya dalam konteks bisnis dan layanan pelanggan. Nah, jadi kadang-kadang kita nih di sekolah misalnya tanya siapa kepala sekolah, nanti langsung jawab. Jadi nggak perlu telepon ke sekolah. Nah, ini sejarah chatbot. Awalnya itu tahun 95 itu chatroom. Yang tahun habis itu tahun 2000-an ini chatbot diintegrasikan ke sistem e-commerce kayak Tokopedia, Shopee itu kan ada di kanan bawah itu biasanya ada. Kalau kamu belanja itu ada layanan, misalnya mau tanya, nah itu layanan chatbot itu awal-awal. Terus tahun 2010 itu sudah canggih. Tahun 2020 berbasis AI, ya kayak ChatGPT itu kita tanya. Kadang-kadang nanti Google itu bisa kalah sama ChatGPT. Jadi nanti ada beberapa pekerjaan itu yang hilang. Contohnya misalnya customer service. Customer service apa sih fungsinya? Cuma ditanya kalau nggak buka rekening, tutup rekening, ATM-nya rusak atau apa. Kalau yang pernah ke BCA tuh BCA udah mengurangi sekarang. Di BCA kalau kamu pernah ke BCA
yang dijajah itu, kita mau buka rekening nggak usah ke CS, langsung ke satpamnya pakai mesinnya, bawa KTP-nya tinggal scan gitu langsung jadi nomor rekening. Minta bukti print buku tabungan nggak perlu ke CS, langsung ke komputernya minta tanggalnya berapa sampai berapa dijatakin. Jadi nggak semuanya ke CS. Jadi yang CS itu di bank tuh nanti lama-lama satu bank hanya bisa satu, tapi nggak bisa hilang semuanya. Fungsi utama chatbox real time, responnya real time. Jadi setiap kali yang tanya itu pasti dia langsung jawab 24 jam tanpa tidur. Yang penting ada internet sama komputernya nyala atau HP-nya nyala. Terus yang kedua, dukungan operasional, membantu pengguna dalam proses pemesanan, menyediakan dukungan teknis atau memandu navigasi situs web dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, mengumpulkan data. Jadi dia bisa mengumpulkan data penting dari interaksi pengguna kayak ChatGPT itu. Kalau ChatGPT pakai akun emailmu, nanti dia tahu kamu tuh kebiasaannya tanya apa. Nanti dia paham sendiri. Nah ini chatbox itu ada dua. Jadi perbedaan chatbox rule based dengan chatbox berbasis AI. Kalau chatbox rule based, cara kerjanya menggunakan aturan atau ada rule-rule-nya atau pola tertentu yang sudah diprogram sebelumnya. Biasanya berbasis if then atau keyword machine. Contohnya, misalnya kalau kalian tanya jam berapa sekolah mulai, nanti chatbox balasnya sekolah mulai pukul 7. Terus kelebihannya mudah dibuat, jawaban lebih terkontrol, tidak keluar dari skenario. Contohnya kalau tidak keluar skenario ini misalnya sekolah mulai pukul 7.00, tapi tergantung siswanya udah datang semua apa belum. Nah, kadang-kadang nanti contohnya kayak gitu. Nanti kita pakai chatbox yang rule based. Kalau yang berbasis AI agak jelimet, jadi kita pakai yang rule based saja besok. Kekurangannya tidak fleksibel, hanya bisa menjawab sesuai aturan yang dibuat. Jadi kita punya kamus, misalnya ditanya A, jawabannya harus A. Tapi kalau dia tanyanya B, dia nggak paham, karena kamusnya kita hanya A aja. Jadi kamusnya itu harus kita banyakin. Terus yang kedua, kekurangannya gagal paham kalau pertanyaan beda kata, tapi maksudnya sama. Tadi kan contohnya jam berapa sekolah mulai. Nah, kita input di situ, kita tulis di webnya sekolah mulai pukul 7. Terus yang kedua, kapan masuk sekolah? Sebenarnya kan sama, jam berapa masuk sekolah, tapi kita tanya kapan masuk sekolah. Tapi chatboxnya bikinan kita nggak paham dia. Jadi tadi dijawab, saya tidak mengerti. Terus yang selanjutnya chatbox berbasis AI. Cara menggunakannya yaitu cara kerjanya menggunakan NLP dan mesin learning atau AI untuk memahami maksud dari pesannya kayak ChatGPT itu. Contoh, jam berapa sekolah dimulai? Nanti user lain kapal band masuk pagi. Chatboxnya itu bisa jawab sekolah mulai pukul 7 WIB. Kelebihannya lebih fleksibel, bisa memahami bahasa alami manusia kayak di chatbox itu kan kamu tanya apa-apa, dia paham, pakai bahasamu lah, dia paham, nggak ada bahasa berlakunya, harus ada minta tolong apa enggak, langsung bikin kan gini. Nah itu yang chatbox berbasis AI itu ya kayak ChatGPT. Kekurangannya yaitu lebih kompleks membuatnya, agak ribet untuk data pelatihan atau dataset agar akurat. Nah ini kesimpulannya ya, rule base itu hanya mengikuti aturan atau kata kunci yang kita buat. Yang kedua, yang berbasis AI yaitu bisa memahami maksud dan memberikan jawaban lebih alami. Ini selanjutnya teknologi di balik chatbox. Kecanggihan chatbox modern didukung oleh teknologi
yang terus berkembang, memungkinkan memahami konteks dan memberikan respon yang relevan. Nah, ini chatbot ada yang AI dan NLP dan integrasi sistem. Chatbot AI dan NLP, inti dari chatbot pintar adalah kemampuan AI untuk memahami bahasa manusia melalui proses NLP. Ini memungkinkan chatbot tidak hanya merespon kata kunci tetapi juga memahami niat dan konteks di balik pertanyaan pengguna. Misalnya contohnya mampu membedakan harga dan cara bayar. Jadi misalnya kamu tanya harga beras berapa 1 kilo, nah, cara bayarnya gimana? Itu bisa bikin, misalnya ibunya buka warung, nah, bisa bikin chatbot pelanggan di situ. Nanti ada dari komputer, tanya harga bawang berapa, ini langsung jawab. Integrasi sistem, hanya chatbot yang terintegrasi dengan sistem lain lewat web atau apa bisa. Lanjut, manfaat chatbot untuk bisnis. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan karena kan responnya cepat, 24 jam sehari, 7 hari tanpa libur. Terus yang kedua, efisiensi biaya operasional. Nggak usah bayar banyak-banyak orang untuk jawab pertanyaan. Yang ketiga, peningkatan konversi penjualan. Karena nanti di chatbot itu ada panduannya cara beli atau cara meningkatkan penjualan dan lain-lainnya. Contoh nyata penggunaan chatbot. Perhatikan dulu. Yang pertama, e-commerce, Tokopedia dan Shopee. Kalau udah pernah buka Tokopedia sama Shopee itu kan ada layanan pelanggan 24 jam. Coba kamu iseng-iseng jam 1 pagi kamu chat itu pasti ada. Nah, itu kadang-kadang itu chatbot juga. Misalnya, kenapa paket saya kok belum nyampe? Tanya di layanan pelanggan. Tapi kan dia mengarahkan pesanan yang mana, itu sebenarnya chatbot gitu. Ya. Terus yang kedua, perbankan, BCA dan Mandiri. Misalnya tanya rekening, kalau mau kredit gimana, simulasinya berapa, misalnya mau kredit 10 juta, cicilannya berapa bulan, mau berapa bulan, mau berapa rupiah cicilannya. Terus yang ketiga, startup teknologi. Lanjut, chatbot berbasis AI dan multibahasa. Ya, chatbot pemahaman multibahasanya banyak, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa daerah lah, sembarang. Yang kedua, integrasi suara dan media sosial. Ya, chatbot bisa berinteraksi lewat WA, Telegram, itu bisa. Nanti kita coba chatbotnya itu terintegrasi sama Telegram. Punya Telegram nggak? Punya ya. Nanti kita coba, nanti bikin chatbot, tanyanya lewat Telegram. Soalnya ada yang bayar, ada yang gratis tapi harus bayar. Kalau Telegram gratis. Kalau WA aplikasinya bayar dia. Kalau kita lewat WA itu bayar. Kalau karena tugasnya ke siswa, kalau kamu bayar kan berat. Mending cari yang gratis pakai Telegram. Nah, ini tantangannya. Yang pertama, kesalahpahaman konteks chatbot. Kadang-kadang kita konsumen tanya A, dijawab B, kadang-kadang kayak gitu. Terus yang kedua, keterbatasan. Jadi kalau kita tanya apa, dia nggak paham karena database-nya nggak ada atau kita belum buat kamusnya. Jadi dia nggak paham. Yang ketiga, kurang empati. Misalnya kamu lagi sedih apa ya, dia biasa aja. Misalnya kamu ke chatbotnya bank, kan kamu sedih, buku tabunganmu hilang, gini, di chatbot nggak ada. Kalau di CS manusia kan, oh bagaimana kok bisa hilang, kan ada nada lembut gitu kan, ada pelas-pelas. Gitu. Kalau di chatbot nggak ada. Tuh. Nah ini yang intinya
itu chatbot adalah masa depan interaksi digital. Ya, ini kita paham. Jadi chatbot ini bisa membuktikan diri bukan sebagai tren, tapi fondasi untuk masa depan interaksi digital. Ya. Terus yang pertama itu jembatan komunikasi efisien. Jadi kita kayak tanya-tanya efisien. Terus yang kedua evolusi berbasis AI. Yang ketiga investasi untuk daya saing. Sekarang kalian bagi kelompok, buat kelompok. Ini seterusnya. Satu kelompok 4 anak. Magawan dewe. Satu kelompok 4 anak. Ya apa-apa. Ya kan ini tugasnya nggak minggu ini, seterusnya. Jadi, wah jadwal apa? Bapaknya Pak Bayi kelompoknya ini gitu. Ya. Buat kelompok yang berisi 4 anak. Sekarang cari kelompok 4 siapa? Terus tugasnya yang pertama, ini langsung nih. Yang pertama yaitu mengamati. Jadi wawancara dengan guru nggak usah lah ya. Jadi mengamati papan pengumuman atau website sekolah atau school. Misalnya papan pengumuman tuh kayak di WA itu loh. Di WA kan sering Pak Ansori ngasih apa namanya pengumuman. Terus tujuannya itu apa? Misalnya yang sering ditanyakan itu apa? Yang sering diinformasikan itu apa? Biasanya. Terus selanjutnya menyusun daftar layanan prioritas untuk chatbot. Layanan prioritas untuk chatbot. Misalnya setiap kelompok membuat minimal 5 layanan atau informasi penting yang sebaiknya dimasukkan ke dalam chatbox sekolah. Atau ini aja, fokus satu aja, satu-satu. Tak kasih waktu, misalnya kamu besok membuat layanan chatbox tentang apa. Ekstra bebas, mau ekstra, mau jadwal, mau OSIS, atau mau kontak guru atau nama guru sama nama pelajarannya. Apa? Apa ini? Tak bagi aja. Kalau misalnya gini ini tak kasih ini ya. Tak kasih clue. Misalnya bikin satu school. Jadwal sekolah, jadwal pelajaran, guru, jadwal pelajaran. Oh nih, nama guru dan mapel. Nah, apa? Kau mau survei ke semua kelas? Apa? Ganjil kenapa? Apa itu ganjil kenapa? Minggu. Kenapa? Ya kan jadwal pelajaran. Kenapa? Kan termasuk jadwal pelajaran. Berarti grupnya kelompoknya berapa nih? 1, 2, 3 gitu. 4, 5, 6, 7, 8 sampai 2. 8. Yang perempuan berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9. Berarti 9 kelompok. Berarti 9 judul nih apa? Ada hijau dah.
ide apa enggak? Hah? Apa? Oh, informasi jurusan. Ya. Informasi jurusan. Apa? Kira-kira yang layanan sekolah gitu loh, yang sering-sering ditanyakan. Petunjuk ruangan, Pak. Oh, Petunjuk ruangan. Petunjuk ruangan. iya nanti jawabnya iya. Ngulon Siti. Tapi kalau denah ruangan piye kamu bikin jawabnya? Bingung nanti. Di manakah lokasi? Oh, informasi seragam. Tiap jurusan berarti. Tiap jurusan tiap hari. Maksudnya Loh, kan kadang-kadang jurusan ini hari Rabu pakai baju apa? Iya, harus kamu survei. Ya iyalah. Oh, ini bukan buat kita aja. Ini bukan buat kita aja. Oh my god. Tapi sampelnya TKJ dulu. Tapi harus kalau udah oke, udah kamu udah paham, udah oke, muncul, baru dikembangkan lagi. Apalagi kurang nih, kurang 3. Ayo, apa? Ekstrakurikuler. Pak ya. Pramuka, Pak. Apa ekstranya dibagi aja? Pak ya. Ya, berapa eskul, ini berapa eskul gitu. Biar nggak sama. Saya satu kelompok eskul 1, 2. Nanti yang kelompok 2-nya eskul 3, 4. Nanti yang ini eskul. Misalnya kalau nggak ada jadwal pelajaran, nama guru dan mapelnya, informasi jurusan, atau ini informasi sekolah. Yo, ini umum. Misalnya alamatnya di mana, nomor emailnya, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, nama kepala sekolahnya siapa, wakasitnya siapa. Hah? Yo, nanti kamu gali-gali sendiri lah. Apalagi? Sudah ya? Nanti ini tak bagi aja eskulnya. Eskulnya Wis. MR kan eskul lah. MR. Kenapa MR mana nih? Berarti aku yang ketuanya. Oh, agenda sekolah. Eskulnya 2 jam. Nanti tiap eskul ini 3 eskul. 3 eskul. Untuk kelompok kami. Oke, siap. Kan lebih paham. Ekskul full. Berarti 3. Nggak boleh sama. Ini disebutkan aja, Pak, biar nggak salah. Oh ya enggak, nanti tinggal nik. Yuk, kalian buat dinasti. Kelompok 1 siapa? Ketuanya. Pak, aku yang ketujuh aja. Aku ketujuh. 1. Kelompok. Apa?
Kata sama Jurol aja, Pak. Bayu dijawab suka Pak Bayu. Apa? Jurol aja, Pak. Oh, Jirol. Jurol aja, Pak. Kita Rol. Nomor 1 siapa nih? Ketuanya. Kasih nama Nanti kelompok ini. nama kelompok Aisyah. Kelompok 1 siapa? Kelompok ini. Nama siswanya. Kelompok piro? ATK. Bawa saya ngomong itu si Sebut aja. Sebut itu kelompok berapa gitu ya? Celita. 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 Berarti kelompok 1. Siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Celita. Ya? Aidira. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 7. Oh, kok iki yo? Musik.
tugasnya ini. Terus rencananya ke depannya itu isinya apa aja? Nah, balikan dulu sambil cari ini, balikan dulu ke depan, ya. Platform chatbot itu macam-macam. Ada yang WordPress, Quora.ai, Diablo, Amazon, dan lain-lainnya. Tapi kalau yang pakainya Google itu namanya Dialogflow. Dialogflow. Nah, ini kita pakai ini. Jadi nanti waktu bikinnya nanti kita seperti biasa harus pakai email, ya. Ini. Nanti kita konekkan ke Telegram. Wih, gila itu. Misalnya Telegramnya gini. Ini salam Pak Bayu udah coba tadi malam. Ya, misalnya. Salam dari Binjai. Misalnya di uploadnya itu kita sudah buat, ya. Misalnya ini jadwal misalnya Pak Bayu itu jadwal pelajaran TKJ kelas 10. Misalnya kita ketik itu, nanti muncul muncul jawabannya. Ini nanti ya, nanti pertemuan selanjutnya. Jadwal hari Senin adalah matematika. Jadi kalau kita tes di Telegram, misalnya kita hai, terus hai lagi, terus ditanya harus sesuai ini kan apa ya, kan kita pakai rule apa tadi, rule base. Nah, pakai rule base. Jadi kita tanya harus sama seperti ini. Jadwal pelajaran kelas TKJ kelas 10. Jadwal hari Senin adalah matematika. Persis seperti yang Pak Bayu inputkan jadwal hari Senin matematika. Bisa ditambahi jadwal selanjutnya jam ke-3 sampai 4 adalah bahasa Indonesia di ruang E1 ini bisa diperbaiki di ruang E1. Kita simpan, dia klik. Ini free ya, Telegram. Kalau sebenarnya lebih bagus itu tapi bayar. Kita tes lagi. Lalu kenapa banyak? Karena ini kan percakapan itu sudah ada apa istilahnya itu kata bakunya. Ini kata bakunya. Default welcome. Halo, hai, salam. Kamu bisa diganti assalamualaikum, waalaikumsalam. Misalnya kita tanya jadwal pelajaran kelas 10. Selanjutnya jam 3.4 adalah bahasa Indonesia di ruang. Itu bisa ditambah-tambahin. Tapi kalau kita tanya jadwal pelajaran TKR kelas 11 apa? Tuh, kalau jadwal pelajaran ruang S1. Berarti apa? Berarti kamusnya itu, nah makanya Pak Bayu tadi bilang berat itu, kamu harus masukin kamusnya itu banyak di sini. Kalau ekspor apa yang ditanyain? Nanti kamu ekspor di ya terserah kita. Jadi nanti kita bikin patokannya misalnya ekspor office misalnya ya. Ekspor OSIS bukan ekskul. Ekskul apa tadi? Seni. Nanti isinya itu apa aja? Misalnya jadwal latihannya, nama guru pembimbingnya. Terus
isinya nanti kan kamu harus dideskripsikan. Makanya dari sekarang kan itu dipikir dulu. Hari itu dipikir misalnya eskul tari itu kamu mau masukin apa aja dulu. Misalnya kalau yang apa namanya kelompok. Nah kalau nama guru siapa kelompok 5 ini? Siapa? Nama guru kelompok berapa? Yang nama guru siapa? Kelompoknya Cika, berarti nomor. Nah kalau nama guru berarti begini. Bukan. Siapa? Yang nama guru siapa? Dobel. Kelompoknya apa? Bangsa. Seragam. Kira apa? Oh ya, anggota itu. Nah ya, misalnya kalau nama guru berarti ini nama guru dan maaf kalau jadi ya betul. Misalnya guru matematika siapa aja, guru bahasa siapa aja. Ya, kalau butuh data nanti berapa banyak kan? Iya, nama guru. Kalau misalnya siapa lagi? OSIS ya apa? OSIS itu ya strukturnya OSIS itu apa? Kebanyakannya siapa? Wakilnya siapa? Seksinya apa aja? Itu kan nanti biasanya kamu tanya seksi di OSIS ada apa aja? Nggak ada siapa-siapa. Karena saya deskripsikan nanti dikumpulkan di Google Drive-nya ini PowerPoint-nya ya. Ini semua. Ini mau apa ini? Oh. Benar.
Yang kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Tulis di papan itu. Oh, apa? Belum. Kelompok 1 coba maju. Sampel aja. Bisa dibuat dulu. Bagikan dulu. Kelompok 1 terus kelompok 1. Nah, kelompok 1. Oh, kok gitu? Bisa ribut. Kelompok 1 tentang apa? Berarti tentang apa? Nama dulu. Sampingnya aja tinggal di bawah. Satu apa? Nama dulu. Dan
dulu sampai Pokoknya pertanyaannya dulu. Enggak, belum mulai. Oh iya, jadi. Takon Kamu siapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Wis cak. Jane mek golek kakak siji tok iku. Iso jane. Langsung pada kok ya jam. Sampai pelajaran. Iya. Ini kan terus dikasih satu. Iya, Masnya. Kan Jadi cara sini jadinya ini terus gimana Pak? Ya misalkan tadi kalau mau acara sebenarnya di sana sebenarnya kita menyambangi yang pertama ini apa jam keempat sampai 6 itu apa sudah mau kalian gitu apa harus bisa membuka gitu nanti kalau bagi dua berarti nanti ada 3 kelompok 6 kelompok 7. Oke, kelompok 7.
Di Jakarta. Selasa ini. Asamin. Kelompok sama dengan, nah. Kelompok sama dengan. Ayo, berikan. Nah, ini berarti tugas yang tadi ya, kalau diingat-ingat. Jadi tugas chatboxnya pertemuan hari ini yaitu nanti kita membuat chatbox di pertemuan selanjutnya. Di sini ya Pak? Hah? Di sini. Iyalah, kelas. Tapi ya 2 minggu lagi. Oke. Kelompok 1 judulnya nanti nama guru dan lapornya. Kalau nggak banyak-banyak, perhatikan dulu ya. Kalau nggak mau banyak-banyak dulu, bisa nama guru TKJ. Misalnya guru TKJ ada 8. Jangan banyak-banyak dulu, belajar dulu buat latihan gitu loh. Nanti kalau sudah nyambung sama Telegram sama yang flow-nya udah nyambung, boleh ditambahi, ya kan? Nah, kelompok 2 informasi seragam tiap jurusan. Nanti tiap hari Senin apa, hari Selasa apa gitu ya. Kelompok 3 jadwal pelajaran. Nanti bikin jadwal pelajaran 11 TKJ 1 dulu ya. Terus saya lain nanti muat kalau semua kelas. Ini dulu, nanti kalau udah paham, udah ngerti alurnya, baru dilanjut TKJ 2. Khusus TKJ aja dulu. Kelompok 4 OSIS berarti strukturnya sama lain-lainnya ya. Terus kelompok 5 informasi jurusan. Informasi jurusan ini ambil yang TKJ aja. Terus kelompok 6 ekstra kurikuler voli, badminton, futsal, nanti isinya dari jadwal latihannya, nama gurunya siapa dan lain-lain. Kelompok 7 juga gitu, eskul PMR, tari sama musik. Kelompok 8 informasi SMK 1 Sari, ini berarti komplit. Nama jalan, terus email, nomor telepon, nama kepala sekolah, lokasinya siapa, nama kabroknya siapa, tabelnya siapa. Kelompok 9 kan belum bukan. Itu ya, itu tugasnya yang kita ketemu minggu depan lagi tugasnya. Ya, siap. Nanti di pertemuan selanjutnya, kan? Di pertemuan selanjutnya itu atau nanti pertemuan selanjutnya itu kamu bikin alur percakapannya. Kira-kira nanti kalau saya tanya ini munculnya ini. Misalnya yang pertama nama guru. Guru Pak Bayu Pandu itu ngajar mapel apa? Berarti kamu tulis mapel MTK 3. Bu Septian ngajar apa? Mapel informatika. Di Excel tuh ada, di share di grup kelas tuh ada. Terus kelompok 2 seragam setiap jurusan, misalnya nanti tanya untuk TKJ kelas 10 hari Rabu pakai seragam apa? Jawab seragam apa? Ya. Selanjutnya itu nanti minggu depan kita pakai diagram alur percakapannya. Nah, sekarang buka HP-nya, kita pakai kuis per kelompok aja kuis. Siapkan kelompok 1 HP. Satu kelompok 1 HP aja. Satu HP, 1 kelompok. Diberi nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
biasa. Dari wis kene nek iki join baik. Silakan bergabung sama kelompoknya. Kelompok satu belum. Lima, kelompok lima. Sama kelompok lima. Maka dan keluar nih mana? Dan keluar yang mana? Satu, dua, tiga, empat. Oke, sudah mulai, sudah mulai. Ya. Ditembak.
Oh, oke.